Sebenarnya ada dari segi apa dulu? Kita berbanyak ya dari segi kalau layar lebar itu kita seginya itu masih begini loh. Indonesia untuk layar lebar itu masih di lokal ya. Tapi kalau misalnya kita global itu susah. Dan animasi kalau misalkan kalian tahu uh, biaya dan segalanya lumayan sih. Jadi kalau saya kalau kita berpikir jadi kalau kita berpikiran untuk lokal saja karena kita memang jauh banget sih visinya, jauh banget kita itu, tapi ya memajukan Indonesia ya, makanya lagu-lagunya Indonesia. Jadi dari segi apa dulu, tapi kalau misalkan kenapa saya nggak buat itu dari segi untuk perluasan ya, tapi kalau dari segi kreatif dan segalanya, kenapa saya suka milih animasi? Kalau film itu sudah ada, saya tuh selalu mau menjadi pioneer sih. Saya selalu saya kayak tulisan biasa gitu ya, Tiger Wong Entertainment, belakangnya kru. Saya nggak suka, tuh jangan kru deh, apa gitu, pasukan tanpa sari, saya bilang gitu. Jadi sesuatu itu benar-benar saya selalu mikirin out of the box. Saya nggak mau sama kayak orang. Nah kalau animasi yang setelah saya lihat semuanya, belum ada animasi sebagus Cocomelon. Jadi di situ saya pengen maju, tapi di saat maju itu nggak bisa sendiri. Timnya itu harus solid banget, dan itu susah banget mencari orang-orang seperti ini semua di ini ya. Nggak mungkin ada satu kurang, mereka aja nggak bisa. Jadi memang susah sih. Kalau dibilang kenapa animasi, ya saya mau menjadi, saya selalu menjadi yang terbaik sih. Amin, ya Allah. Amin. Amin. Sudah cukup ya? Amin. Amin. Oke, lanjut. Banyak. Oh iya. Pertanyaan. Oh tadi, Andin. Selain uang. Ya. Jujur. Iya, Jujur. Nah, jujur. Jujuran aja ya. Jujur lah. Ini kalau biar semuanya tahu, sama sekali nggak pernah basuh sama pembaik, sama sekali nggak pernah. Kayak bro, ini ada animasi, ikut ya. Terus dikasih lihat animasinya, ini keren banget. Ayolah langsung lah. Sampai sekarang nggak pernah ngomong yang namanya uang. Jadi kayak di sini ya kebanggaan tersendiri aja sih buat aku gitu loh. Nah kalau misalnya nanti ada uangnya ya alhamdulillah gitu kan. Kalau enggak ya, men. Tapi emang bener Bener. Dia nanya, saya nggak ini sama dia karena memang hubungannya insya Allah ya udah kayak saudara, udah kayak keluarga, jadi lebih jauh daripada uang. Iya. Jadi uang itu bonus lah ya. Jadi nggak mikirin uang, jadi mikirin bonus. Iya. Balik lagi. Kebanggaannya itu loh. Dengan animasi. Ada coba. Ya, Mbak Im sendiri dari yang tadi kan Mbak Im cerita tuh yang detik pertama dia nelfon aku itu juga hal pertama yang diceritain adalah ya, jadi hal pertama yang Mbak Im ceritain adalah bahwa dia juga udah keluar banyak banget buat ini dan lo harus tahu berdarah-darahnya seperti apa gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya mau ngitung balik modalnya segala macam itu takes time. Tapi satu hal yang pertama, aku juga nggak tahu kenapa kalau untuk dunia anak-anak tuh selalu pengen punya kontribusi lebih. Begitu aku sadari ternyata yang pengen aku tinggalin adalah legacy gitu. Jadi aku rasa ini yang kesamaan aku antara aku dan Mbak Im juga gitu, bahwa kita sama-sama punya anak, kita sama-sama concern terhadap apa yang akan mereka makan sehari-hari gitu kan. Konten-konten yang seperti apa yang akan mereka nikmati sehari-hari itu akan menentukan seperti apa mereka ke depannya gitu. Dan aku rasa ketika Kiano Lalala ini bisa menjadi tren gitu ya, menjadi banyak yang nonton dan segala macam, ya mereka akan makan makanan yang baik dari konten-konten itu gitu. Dan ya kira-kira itu sih, itu buatku soalnya penting dan sangat valuable gitu. Oke, cukup. Lanjut. Ya. Untuk Mas Bayu mungkin pertanyaan, melihat Kiano bermain dengan Lala belakangan ini kan sering nih sampai dibuatkan animasinya. Tanggapan Mas Bayu melihat chemistry berdua gimana main Lala sama Kiano? Terus juga mengatur Kiano nih untuk isi di animasi ini gimana gitu? Iya, itu benar ya. Jadi semuanya itu nggak hanya Kiano sama Lala ya.
chemistry antara kita semuanya saya lihat. Kalau misalkan nggak masuk, saya nggak pernah mau maksain karena hubungan ini akan panjang banget. Nah kalau Lala itu nggak bingung sama Kiano, dia baru ketemu tuh sudah dekat itu ya tadi begitu, satu nangis itu nangis dan dia selalu nanyain kakak Lala mana ya. Jadi memang saya lihat chemistry itunya dan lihat juga dari segi Mbak Sintanya gimana caranya ini bisa didubbing atau enggak. Dan pas dua-duanya di tes awal, dua-duanya bisa. Jadi kan kita juga gak mau nyusahin karena ini kan akan reguler ya, gak mau nyusahin karena awalnya jujur mau pakai orang dewasa tadinya, double tadinya. Cuman gak ada rasa, kan kita suka sesuatu hal yang belum pernah dibuat orang, case-nya juga real. Akhirnya udahlah, sebenarnya kan antara penting-penting atau enggak ya, tapi kita selalu mengedepankan apa yang kita yakinin ya kita lakuin jadinya. Pak, ini menjadi tontonan untuk Ramadan nanti kah? Apa bisa dibilang? Kan ini kan sebentar lagi udah memasuki bulan Ramadan juga ya. Iya. Menjadi tontonan anak kecil saat Ramadan juga. Ya, jadi kenapa diputuskan juga akan tayang di 1 April karena tapi bukan April mau ya nanti. Jangan berburuk sangka. Karena di tanggal 2-nya kan memang udah masuk bulan Ramadan dan kita sepanjang pengalaman kita puluhan tahun emang bulan Ramadan tuh enaknya emang nonton sesuatu gitu, apalagi kalau anak-anak lagi pada nggak ada kerjaan dan yang lainnya gitu, dan tontonan yang edukatif tuh pasti akan menjadi pilihan sekaligus yang mungkin yang tadi aku bilang yang kita punya tapi mungkin Kokomelon nggak punya dan animasi yang lain nggak punya adalah infusing nilai-nilai atau culture yang kita punya. Salah satunya adalah yaitu di Ramadan itu. Jadi mungkin akan ada bukan mungkin sih, akan ada tentang Ramadannya, tentang puasanya, tentang ketupatnya, tentang sahurnya gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang bisa memang menjadi pelajaran bagi anak-anak. Oke, semoga nanti animasi Kiano Lala jadi penunda